Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sukma Azira Fikri, Hadir, Bu. Agung Hendrawan, Hadir, Bu. Faiz Rahmatullah. Hadir, Bu. Jadi pembelajaran kita hari ini tematik yaitu memuat pembelajaran bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Jadi Ibu bagikan lembar pelajarannya terlebih dahulu. Kalian berdua bagaimana? Nah, pelajaran kita yang pertama coba buka halaman 2. Coba buka halaman 2 juga. Yang judulnya Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Kelihatan? Yang bawah. Jadi Ibu suruh kalian baca teks tersebut. Nah, siapa yang mau baca pertama? Mira? Ya. Enggak. Nah, sekarang Zira coba baca yang baris pertama dari Raja Purnawarman. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Teruskan suaranya. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Kutu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Ya, bagus. Nah, sekarang coba disambung sama Agung. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga selalu memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk menerangi bajak laut, merajalela perairan barat, utara, selatan. Nah, sekarang coba Faiz. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua
merombak keadaan menjadi aman rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman terbelah kakinya dibalikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciarutiun. Ya, bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi kalian tugas untuk menulis kata di dalam teks ini dengan ejaan yang baik dan benar. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Siapa? Ira mau? Ya. Gak boleh bawa teks ya. Coba tulis Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara ya. Tarumanegara. Bisa jadi. Terima kasih. Nah, selanjutnya coba tulis saluran air. Saluran air. Saluran air. Ya. Sekarang coba ini. Saluran air. Coba tulis kesejahteraan. Kesejahteraan. Ya. Nah, sekarang kita bahas sama-sama. Betul atau salah? Kerajaan Tarumanegara ini betul atau salah? Betul. Ya, bagus. Kerajaan Tarumanegara betul. Nah, ini saluran air betul atau salah? Betul. Kesejahteraan? Betul. Salah. Kalau salah. Ini kurang E-nya. Kesejahteraan. Tambah H. Kesejahteraan. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Nah, selanjutnya kita masuk ke pelajaran IPS. Nah, dari teks yang kita baca tadi, yaitu Raja Purnawarman, akan Ibu jelaskan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia juga memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon, dan kemudian Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Kemudian setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, selanjutnya coba kalian lihat latihan yang di bawah. Siapa yang mau jawab? Siapa? Faiz? Yang nomor 1? Ya. Yaitu soalnya tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Iya, Faiz, coba. Raja Purnawarman semangat memperhatikan
yang kesejahteraan rakyat yaitu dengan memperbarui aliran sungai Gangga. Ya, bagus. Dan sekarang siapa yang mau menjawab? Coba Dira, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman berani memimpin Angkatan Laut, Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi Raja Laut dan coba keraskan. Merajalela. Merajalela perairan. Iya, bagus. Nah, sekarang yang soal nomor 3, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? rakyat dan menjadi aman dan sejahtera. Iya. Nah, jadi sedikit tambahan dari Ibu, Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak dan rakyat menjadi sejahtera. Kemudian sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciarupe. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita sambung ke mata pelajaran IPA. Ibu bagikan lembar pelajarannya dulu. Nah, ada yang tahu materinya? Cahaya Dan sifatnya materi. Cahaya dan sifatnya, ya. Sifat cahaya sebuah benda dapat dilihat karena adanya cahaya yang memancar atau dipantulkan dari benda tersebut. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita ada apa? Ada senter, cahaya matahari, bulan, lampu, ya boleh. Kemudian lilin, ada lagi, dan lain-lain. Kemudian cahaya yang berasal dari benda itu sendiri seperti matahari, senter, lilin, lampu, bulan memancar dari benda akibat memantulnya cahaya pada permukaan benda tersebut. Misalnya, jika kamu melihat benda berwarna biru, artinya benda tersebut memantulkan cahaya biru. Sifat-sifat cahaya, yang pertama cahaya merambat lurus, yang kedua dapat menembus dinding, yang ketiga dapat dipantulkan, yang ketiga dapat dibiaskan, yang terakhir dapat diuraikan. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu sifat-sifat dari cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus, yaitu saat berjalan di kegelapan, kita memerlukan senter. Kalau kita nyalakan senter, cahayanya ke arah lurus, ya kan? Ya, keluar dari senter tersebut. Jadi arah rambatannya menuju garis lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Coba Agung, apa pengertiannya? Cahaya menembus benda bening dapat terlihat jika kamu menerawangkan Coba dulu Faiz. plastik bening gelas Garis kaca. gelas kaca atau dari benda bening lainnya ke arah sinar lampu. Sinar tersebut dapat kita lihat karena Cahaya dapat menembus benda bening jika cahaya mengenai benda yang gelap. mengenai benda yang gelap tidak bening, Misalnya pohon, misalnya pohon, taman, mobil, maka akan membentuk bayangan. Nah, coba kalian lihat pada gambarnya, yaitu triplek yang dilapisi kertas putih, kemudian ada benda, kemudian kita senter.
Jadi dia akan membentuk sebuah bayangan. Coba juga dapat kita lihat dari gelas. Jadi dia membentuk bayangan. Itu yang disebut dengan cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian yang nomor 3, cahaya dapat dipantulkan. Coba Zira baca apa artiannya. Cermin dapat dipantulkan. Cermin merupakan Coba keraskan. Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuk permukaannya ada cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung ada 2 macam, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Nah, yang pertama cermin datar, yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Cermin datar biasanya kita gunakan saat bercermin. Jadi saat bercermin kita akan melihat bayangan di dalam cermin tersebut. Nah, yang kemudian pada saat bercermin kita dapat mengetahui bahwa bayangan pada cermin datar mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, ukurannya besar dan sama tinggi. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya tangan kirimu akan kelihatan seperti tangan kanan, kemudian bayangan tegak seperti bendanya. Yang kelima, bayangan bersifat semu atau maya, yaitu bayangan dapat dilihat dalam cermin tapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Kemudian cermin cembung, ada yang tahu artiannya? Apa Zira? Yang halaman 4. Halaman 5. Yang B, cermin cembung. Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan pantulnya menjemput ke arah luar. Cermin cembung biasa digunakan untuk spion pada kendaraan bermotor. Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, besar dan lebih kecil, diperkecil daripada benda sesungguhnya. Jadi cermin cembung tadi dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya spion pada mobil, pada sepeda motor, kemudian spion pada marga jalan. Kemudian yang ketiga, cermin cekung. Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Mbak Faiz baca pengertiannya. Apabila cahaya merambat melalui 2 zat yang kerapannya berbeda, cahaya tersebut akan dibelokkan peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasaan. Ya, pembiasaan cahaya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kolam renang. Jadi karena pembiasaan tersebut, kolam tersebut kelihatan lebih dangkal. Kemudian yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Coba Agung baca pengertiannya. Karena peristiwa Penguraian cahaya atau dispersi. Dispersi merupakan Penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna. Cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih. Namun sebenarnya cahaya matahari tersusun atas banyak cahaya berwarna. Cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik air di awan sehingga terbentuk warna-warna pelangi.
cahaya dapat diuraikan, jadi cahaya tersebut dapat membentuk pelangi. Siapa yang tahu pelangi ada warna apa-apa saja? Hijau, kuning, merah, ya, biru, nila, ya, udah habis. Nah, jadi pada pelajaran kita yang IPA ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi untuk menambah semangat anak-anak ibu, kita nyanyi lagu apa? Pelangi-pelangi mau? Oke, 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, kita kasih tepuk tangan buat semuanya dulu. Nah, jadi yang kita dapat simpulkan pelajaran pada hari ini, yang Raja Purnawarman, ada yang bisa menjelaskan? Zira? Kita sama-sama aja ya. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun Masehi. Ya. Kemudian Raja Purnawarman juga berjasa untuk membuat kerajaannya menjadi makmur dan sejahtera. Kemudian yang belajar IPA tadi, sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya sebuah benda dapat dilihat karena adanya cahaya yang memancar atau dipantulkan dari benda tersebut. Cahaya menurut sumber berasalnya dari dua macam, yaitu cahaya yang berasal dari benda itu sendiri, kemudian cahaya yang memancar dari benda akibat memantulnya cahaya pada permukaan benda tersebut. Kemudian sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Apa pengertiannya, Zira? Cahaya merambat lurus yaitu cahaya ketika senter yang dinyalakan, arah rambatan cahaya yang keluar dari senter tersebut lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Apa tadi pengertiannya? Coba Agung. Cahaya menembus benda bening dapat terlihat jika kamu menerawangkan plastik bening, kemudian gelas kaca, dan benda bening lainnya. Kemudian cahaya dapat dipantulkan, yaitu misalnya cermin yang kita pakai untuk sehari-hari. Kemudian cermin tersebut ada cermin datar, ada cermin cembung, dan cermin cekung. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan, yaitu cahaya yang merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal, misalnya cahaya merambat dari udara ke air, yaitu dapat kita lihat misalnya di kolam renang. Cahaya tersebut akan membuat kolam renangnya seperti dangkal. Kemudian yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Pelangi terjadi karena peristiwa penguraian cahaya tersebut atau disebut dengan dispersi. Dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya warna dan kemudian disebut pelangi. Nah, dari kesimpulan tersebut ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.